Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini, Bu Iva akan melanjutkan materi mengenai logaritma. Jadi, logaritma ini belum pernah kalian dapatkan di waktu SMP. Jadi, materi baru. Jadi, logaritma. Apa itu logaritma? Nah, ini pengertian logaritma. Perhatikan, cara membacanya juga diperhatikan ya. Log A berbasis P sama dengan M. Saya ulang, log A berbasis P sama dengan M. Artinya, kita ubah ke bilangan berpangkat. Artinya, A sama dengan P pangkat M. Oke, keterangannya sekarang P itu disebut bilangan pokok atau basis. Untuk A disebut bilangan logaritma atau numerus dengan syarat A lebih dari 0. Untuk M disebut hasil logaritma atau eksponen dari basis. Itu keterangannya. Sekarang untuk logaritma dengan basis 10, jadi yang berbasis 10 logaritma. Nah, ini ada keterangan bahwa pada bentuk log A berbasis P sama dengan M, maka log A berbasis 10 sama dengan M itu cukup ditulis, basisnya tidak usah ditulis ya. Log A sama dengan M. Jadi basisnya tidak usah ditulis yang basis 10 itu. Oke. Nah, ini ada keterangan bahwa basis 10 pada logaritma tidak perlu dituliskan. Sekarang contohnya untuk basis 10 yang tidak dituliskan. Ada contoh, log 3 berbasis 10 itu cukup dituliskan log 3. Nah, ini ada lagi contohnya, log 5 berbasis 10 cukup dituliskan log 5. Oke. Berikutnya mengenai sifat-sifat logaritma. Seperti halnya sifat bilangan berpangkat, sifat bentuk akar, dan seterusnya. Jadi, sifat-sifat logaritma untuk yang pertama yaitu log A kali B berbasis P itu sama dengan log A berbasis P ditambah log B berbasis P. Jadi basisnya sama ya, ini P. Dalam hal ini P. Jadi kalau basisnya itu sama, maka bisa diringkes menjadi seperti di ruas kiri kalau ditambah. Jika basisnya syaratnya harus sama. Sifat yang kedua, log A dibagi B berbasis P, maka sama dengan log A berbasis P dikurangi log B berbasis P. Jadi kalau bagi itu dijabarkan menjadi kurang. Itu sifat logaritma. Tetap dengan basisnya yang sama P, sama-sama P. Nomor 3, sifat yang 3. Log A pangkat N berbasis P
sama dengan, nah ini pangkatnya diturunkan yang N kali log A berbasis P. Sifat keempat, log akar pangkat N dari A pangkat M berbasis P sama dengan log A pangkat M per N berbasis P. Jadi dari sifat keempat ini bentuk akar kita ubah menjadi bentuk eksponen. Oke, maka menjadi, nah ini merujuk ke sifat yang ketiga, pangkatnya diturunkan, sifat logaritma yang ketiga. Sama dengan M dibagi N kali log A berbasis P. Sekarang kita ke contoh soal. Contoh soal nomor 1. Jika log X berbasis 2 sama dengan 3, tentukan nilai X. Oke, jawab 2, kita tuliskan 2. Log 2 berbasis 2 sama dengan 3, kita ubah lebih mudah ke bilangan berpangkat. Jadi ini X, ini numerus, ini menjadi hasil dari logaritma. Nih, numerus hasil logaritma ya, ini menjadi hasil dari bilangan eksponen. X sama dengan basisnya bilangan pokok tetap 2 pangkat 3. Perhatikan susunannya. Ini sesuai pengertian dari logaritma. Maka X 2 pangkat 3 sama dengan 8. Oke, contoh berikutnya, contoh nomor 2. Jika log 64 berbasis 4 sama dengan X, tentukan nilai X-nya. Oke, berikut jawab. Nah, ini sama caranya dengan yang contoh soal nomor 1 tadi. Log 64 berbasis 4 sama dengan X. Oke, basis kita buat ya, bilangan pokok 4 pangkat X sama dengan 64. Perhatikan susunannya. Nah, untuk mempermudah, kita berapakah nilai X-nya? 64 ini kita ubah ke bilangan berpangkat dengan bilangan pokok atau basisnya sama dengan yang di ruas kiri, sama-sama bilangan 4. Sehingga 64 itu sama dengan 4 pangkat berapa? 4 pangkat 4. Maka 4 pangkat X sama dengan 4 pangkat 4. Hasilnya X sama dengan 4. Jadi kalau sudah bilangan pokoknya sama, kita tinggal pangkatnya saja hasil akhirnya itu. Oke. Contoh soal berikutnya yang contoh soal nomor 3. Nah, ini kita menggunakan sifat logaritma yang ditambah ya. Ini bukan, ini yang apa? Yang bilangan basis atau bilangan pokoknya masih belum sama. Oke, nomor 3, contoh soal 3. Nilai dari log 8 berbasis 2 ditambah
log 9 berbasis 3 sama dengan berapa? Oke, jawab. Oke, kita tulis kembali. Log 8 berbasis 2 ditambah log 9 berbasis 3. Maka 8 ini nomornya kita buat bilangan berpangkat. Sehingga sama dengan log 2 pangkat 3 berbasis 2 ditambah log 3 pangkat 2 berbasis 3. Maka sifat yang nomor berapa tadi? Yang pangkat itu sifat logaritma ada pangkat. Nah, itu yaitu kita turunkan pangkatnya menjadi 3 kali log 2 berbasis 2 ditambah 2 kali log 3 berbasis 3 sama dengan 3. Nah, log 2 berbasis 2 itu sama dengan 1. Ya. Sehingga 3 kali 1 ditambah 2 kali 1. Hasilnya 3 ditambah 2 sama dengan 5. Itu untuk soal nomor 3. Berikutnya contoh soal nomor 4. Nilai dari log 8 kali 16 berbasis 2 sama dengan titik-titik. Maka jawab log 8. Nah, ini menggunakan sifat yang berpangkat sifat logaritma yang kalau kali dijabarkan menjadi jumlah. Oke, sama dengan log 8 berbasis 2 ditambah log 16 berbasis 2. Oke, kita ubah 8 ke bilangan berpangkat sama dengan log 2 pangkat 3 berbasis 2 ditambah log 2 pangkat 4 berbasis 2. Hasilnya 3 kali log 2 berbasis 2 ditambah 4 kali log 2 berbasis 2. Seperti tadi ya caranya. Hasilnya 3 ditambah 4 sama dengan 7. Oke. Sekarang contoh soal yang lain. Nomor 5. Nah, ini pembagian logaritma. Nilai dari log 81 dibagi 27 berbasis 3 sama dengan titik-titik. Oke, jawab. Nih, nah kalau dibagi berarti dikurangi, dijabarkan ya. Sama dengan log 81 berbasis 3 dikurangi log 27 berbasis 3. Maka sama dengan log 81 itu adalah 3 pangkat 4 ya. Log 3 pangkat 4 berbasis 3 dikurangi log 27 itu sama dengan 3 pangkat 3. Log 3 pangkat 3 berbasis 3. Maka hasilnya adalah seperti ini ya. 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Oke. Contoh soal yang terakhir. Nah, ini contoh soal yang terakhir. Tentukan nilai dari log 8 pangkat 4 berbasis 2.
Oke, sama dengan, perhatikan pembahasannya. Log 8 pangkat 4 berbasis 2, berarti pangkat 4 kita turunkan. Nah, sesuai sifat logaritma, 4 kali log 2 pangkat 3 berbasis 2. 2 pangkat 3 ini dari 8 tadi ya sebelumnya. Tuh. Maka sama dengan 4 kali pangkat 3 diturunkan 3 kali log 2 berbasis 2. Sama dengan 4 kali 3. Hasilnya sama dengan 12. Oke. Demikianlah. Masih ada ya contoh soal yang nomor 7. Contoh soal nomor 7 ini yang bentuk akar logaritma, numerusnya bentuk akar. Tentukan nilai dari log akar dari 8 pangkat 4 berbasis 2. Oke. Jawab. Nah ini log akar dari 8 pangkat 4 berbasis 2 kita ubah menjadi, nah ini kita ubah, nah 2 kali log 2 pangkat 3 berbasis 2. Nah ini diperoleh dari mana ini? Perhatikan di sebelah kanannya, akar 8 pangkat 4 itu sama dengan 8 pangkat 4 per 2. Jadi diubah ini ya. Nih. Oke. Berikutnya ini harusnya ke atas ini yang tanda panah ini. Oke. Berikutnya ini hasilnya 2 kali 3 dikali log 2 berbasis 2. Oke. Hasilnya 2 kali 3. Nah ini hasil akhir adalah 6. Oke. Nah, berikutnya untuk contoh soal yang nomor 8. Jika log 100 sama dengan X, tentukan nilai X-nya berapa. Oke. Jawab. Ya, nah ini artinya kalau tidak ditulis basisnya itu basisnya berapa? 10 ya. Nah, jadi 10 basisnya 10. Sehingga kita ubah ke bilangan berpangkat, yaitu log 100 sama dengan X, maka 10 basisnya ya bilangan pokok, pangkat X sama dengan 100. Nah, kita ubah 100 ke bilangan berpangkat 10 pangkat 2. Sehingga diperoleh 10 pangkat X sama dengan 10 pangkat 2. Sehingga berapa? Hasil akhirnya adalah X sama dengan 2. Oke. Nah, terima kasih dan selamat belajar. Semoga dari penjelasan Bu Iva tadi kalian minimal lebih paham lah apa itu logaritma. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.